Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjalankan ibadah, salah satu yang sering dilupakan adalah sholat duha. Namun tahukah Anda bahwa sholat duha memiliki keutamaan yang luar biasa dan dapat membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari kita? Meskipun tidak wajib, sholat duha memiliki banyak manfaat. Namun ada juga kesalahan umum yang sering dilakukan dalam melaksanakan sholat duha yang malah bisa menghambat rezeki kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui waktu dan cara yang tepat dalam melaksanakan sholat duha agar bisa meraih keberkahan dan mendapatkan rezeki yang lancar. Penting juga untuk mengetahui beberapa waktu dan juga kondisi yang dilarang sholat duha agar tidak mendatangkan petaka. Sholat duha merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam, meskipun tidak termasuk dalam kategori sholat wajib. Ibadah ini dilakukan pada waktu antaranya terbitnya matahari hingga sebelum azan zuhur. Dalam prakteknya, sholat duha tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan spiritual, tetapi juga mempengaruhi aspek jasmani dan materi. Melalui ibadah ini, seseorang dapat mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keberkahan rezeki, terhindar dari kelalaian, dan mendapatkan berbagai keistimewaan lainnya. Sholat duha adalah salah satu ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi umat muslim. Salah satu keutamaan sholat duha adalah pengampunan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang menjaga sholat duha secara teratur, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hal ini menunjukkan bahwa sholat duha memiliki kekuatan besar dalam menghapus dosa-dosa seseorang. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa ada pintu surga yang disebut ad-duha yang khusus disiapkan bagi mereka yang rajin melaksanakan sholat duha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut dengan ad-duha. Nanti pada hari kiamat ada yang memanggil siapa yang senantiasa melaksanakan sholat duha ini adalah pintu kalian. Silakan masuk dengan rahmat Allah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keabsahan hadis ini, namun hal ini menunjukkan bahwa sholat duha memiliki potensi untuk membawa seseorang masuk surga. Sholat duha juga memiliki keutamaan dalam menjauhkan seseorang dari golongan orang yang lalai dalam beribadah dan berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang melaksanakan sholat duha tidak termasuk dalam golongan orang yang lalai. Sholat duha juga dianggap sebagai bentuk sedekah untuk dirinya sendiri, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap sendi tubuh manusia memiliki kewajiban untuk bersedekah setiap hari, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan mencegah kemungkaran. Semuanya merupakan bentuk sedekah. Namun semua ini dapat digantikan dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dengan melaksanakan sholat duha, kita memberikan sedekah kepada diri sendiri dalam bentuk amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manfaat penting lainnya dari sholat duha adalah Allah akan mencukupi kebutuhan mereka yang melaksanakannya hingga sore hari tiba. Allah telah menjanjikan bahwa kita melaksanakan sholat duha, Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Hal ini memiliki rasa aman dan keyakinan bahwa Allah selalu merawat hambanya yang menjaga sholat duha. Dalam kesimpulan, sholat duha memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa bagi umat muslim. Begitu pentingnya menjaga kualitas dan pelaksanaan yang benar dalam sholat duha. Sangatlah disayangkan bahwa seringkali terjadi kesalahan yang mengurangi manfaat dan keberkahan yang seharusnya dirasakan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketidakkonsistenan dalam menjaga atau melaksanakan sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Ketidakistiqomahan dalam melaksanakan sholat duha dapat mengurangi manfaat dan keberkahan yang seharusnya kita dapatkan. Ini bukan hanya sekedar rutinitas ibadah, tetapi memiliki makna yang mendalam dan tujuan yang terkait dengan ketaatan kepada Allah dan peningkatan spiritual, misalnya tentang keimanan dalam hati seseorang. Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri." Kesalahan yang lain yang sering terjadi adalah tidak memperhatikan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat duha. Waktu sholat duha dimulai setelah terbitnya matahari dan berakhir sebelum masuknya waktu zuhur. Kemudian waktu yang diharamkan yaitu ketika subuh sesudah hingga matahari muncul sekitar jam 6 sampai 7 pagi. Dan ketika sesudah memasuki waktu zuhur hingga tergelincirnya matahari atau sekitar jam 11.30 sampai jam 12.30 siang serta setelah sholat asar. Dari Ibnu Abbas berkata, "Datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka, yaitu Umar. Ia berkata bahwasanya Nabi melarang sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam." Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila sinar matahari terbit, maka jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi, dan apabila sinar matahari terbenam, maka jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam." Tidak hanya itu, salah satu alasan mengapa ada beberapa waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah karena adanya setan yang mengikuti pada waktu-waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit, matahari berada dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi, berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan, dan ketika setelah zawal, ia berpisah darinya, dan pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam, ia berpisah lagi darinya." Mengabaikan waktu yang telah ditentukan dapat mengurangi keberkahan dan manfaat yang seharusnya didapatkan dari sholat duha dan malah mengundang petaka. Jika melakukan kesalahan ketika melaksanakan sholat duha, penting untuk menghayati setiap rakaat yang dilakukan sholat duha. Bukan hanya sekedar gerakan fisik, tetapi juga merupakan momen untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat ikatan spiritual. Mengerjakan sholat seharusnya secara khusus dan ikhlas, bukan seperti orang yang meminta imbalan, apalagi meminta imbalan tanpa melakukan sebuah usaha. Beberapa ulama memberikan nasihat, sholat duha disunahkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya yang rajin bekerja. Nabi mengajarkan kepada mereka yang aktif bekerja di pagi hari untuk melaksanakan sholat duha di tengah kesibukan mereka. Beberapa ulama juga menjelaskan bahwa untuk menjadi kaya dengan sholat duha, sholat tersebut harus dilakukan ketika seseorang sibuk bekerja namun teringat pada Tuhannya.
Kesalahan umum yang sering terjadi adalah ketika sholat duha hanya berfokus pada permohonan duniawi dan seperti permintaan yang tidak bisa ditawar. Ketahuilah bahwa ibadah memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar kebaikan. Karena setiap kebaikan adalah ibadah, namun tidak setiap ibadah memiliki nilai kebaikan. Pernyataan yang berbeda tetapi sejalan dengan hal itu juga pernah disampaikan oleh seorang ulama yang menyatakan bahwa sholat duha seringkali dianggap sebagai ibadah yang dapat mengalirkan rezeki. Namun hal ini dapat menyebabkan seseorang menyalahkan ibadahnya jika tidak memperoleh hadiah yang diinginkan. Meskipun demikian, jika seseorang muslim tetap mengkhususkan sholat duha untuk hal-hal yang bersifat dunia, maka Allah telah memberikan peringatan melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Jika seseorang menginginkan keuntungan di akhirat, kami akan menambahkan keuntungan tersebut baginya. Dan jika seseorang menginginkan keuntungannya di dunia, maka kami juga akan memberikannya. Namun tidak ada sedikit pun keuntungan di akhirat baginya. Dalam kitab Tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan bahwa seluruh ibadah seorang hamba yang hanya menginginkan kekayaan duniawi tidak akan mendapatkan imbalan sedikit pun di akhirat, karena mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Maka dari itu, mengabaikan penghayatan dalam sholat duha dapat membuat ibadah tersebut menjadi sekedar rutinitas tanpa makna yang mendalam. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah tidak mengamalkan keutamaan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari. Sholat duha seharusnya menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas kehidupan secara keseluruhan, termasuk dalam berbagai aspek seperti akhlak, pekerjaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh untuk masalah sedekah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Walaupun sholat duha kita rajin, namun kita melupakan sedekah, Allah juga tidak sudi memberi rezeki karena kita tergolong orang yang kikir. Begitu pula jika kita rajin sholat duha namun masih suka bermaksiat, Allah malah memberi kita yang pedih, dan apa saja musibah yang menimpa kita maka adalah disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Mengabaikan implementasi keutamaan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat manfaat yang terbatas dengan konteks ritual semata. Dampak dari kesalahan-kesalahan tersebut adalah ketidakmaksimalan dalam mendapatkan manfaat dan keberkahan yang seharusnya didapatkan dari sholat duha. Rezeki yang diharapkan pun tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang melaksanakan sholat duha untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut dan memperbaiki pelaksanaan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari paparan ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait sholat duha. Sholat duha memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi kehidupan spiritual dan jasmani kita. Beberapa keutamaan tersebut antara lain dosa diampuni, potensi masuk surga lewat pintu ad-duha, terhindar dari kelalaian, sedekah untuk dirinya sendiri, dan dicukupi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diingat bahwa melaksanakan sholat duha bukanlah jaminan untuk mendapatkan kekayaan materi. Rezeki yang diberikan Allah tidak selalu berbentuk harta, melainkan dapat berupa kesejahteraan hidup, kebahagiaan, dan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan. Itulah keutamaan dan manfaat sholat duha bagi kehidupan kita, serta waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.